Bangunan lebih dari sekadar dinding dan atap. Mereka adalah peradaban. Selamat datang di Build Destroy. Pernah nggak sih kalian masuk ke sebuah ruangan, terus tiba-tiba aja ngerasa tenang? Atau mungkin ngerasa takjub, tapi nggak tahu juga kenapa? Nah, ada loh bangunan-bangunan yang rasanya tuh lebih dari sekedar tumpukan batu bata dan beton. Seakan-akan mereka punya jiwa. Inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Arsitektur rasa. Kita mau cari tahu rahasia di balik bangunan yang bisa ngobrol langsung ke hati kita. Coba deh, kita bayangin barang-barang sejenak, salju turun di luar jendela, suara lonceng sayup-sayup terdengar, dan di dalam, meja makan udah tertata rapi. Puisi dari George Trakl ini, menurut seorang teoretikus Christian Norbert Schulz, benar-benar menangkap esensi sejati dari apa itu rumah. Jadi, ini bukan soal bangunannya loh, tapi soal perasaan hangat dan aman yang muncul dari hal-hal yang kelihatannya sederhana di dalamnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih beberapa bangunan bisa terasa puitis banget? Jawabannya itu bukan cuma soal cetak biru atau materialnya, tapi ada di sebuah filosofi desain yang nggak kelihatan. Ini adalah seni untuk merancang sebuah pengalaman. Oke, untuk bisa ngerti pendekatan desain ini, kita perlu kenalan sama satu kata kunci yang jadi dasarnya. Kata itu adalah fenomenologi. Mungkin kedengarannya agak rumit ya, tapi idenya sebetulnya sangat mendasar dan intuitif kok. Jadi, apa sih artinya kembali pada benda-benda itu sendiri? Gampangnya gini, ini adalah ajakan buat kita untuk menyingkirkan dulu semua asumsi dan teori yang ada di kepala kita. Anggap aja kayak pas kita minum kopi. Kan bukan cuma soal, ini cairan berkafein, tapi kita ngerasain hangatnya cangkir, nyium aromanya, ngerasain pahit manisnya di lidah. Nah, coba terapkan itu ke sebuah bangunan. Rasakan tekstur kayunya, dengarkan gema langkah kaki kita, itulah pengalaman murni yang dimaksud sama fenomenologi. Dan disinilah pergeseran terbesarnya. Arsitektur fenomenologis itu nggak nanya seberapa keren bangunan ini buat difoto, tapi nanyanya gimana rasanya hidup di dalamnya. Jadi fokusnya itu pindah dari bangunan sebagai sebuah objek patung ke kita, manusia, sebagai subjek yang merasakan. Selama ini kan arsitektur itu visual banget ya. Kita ngomongin soal simetri, proporsi, faset yang bagus. Nah, fenomenologi datang dan menantang dominasi ini. Menurut mereka, pengalaman arsitektur yang kaya itu seharusnya melibatkan seluruh indera kita, nggak cuma mata. Kutipan dari arsitek Juhani Palasmama ini keren banget. Intinya, tangan kita itu ikut berpikir. Coba deh pikirin soal gagang pintu. Gagang pintu yang dingin dan berat dari logam itu ngasih kesan yang beda banget kan dibanding gagang pintu dari kayu yang hangat dan ringan. Nah, itulah yang disebut pengalaman haptik. Pengalaman sentuhan yang ikut ngebentuk persepsi kita tentang sebuah ruang. Sekarang, coba dilihat gambar ini. Tapi jangan cuma dilihat ya, coba rasain. Bayangin kalian jalan tanpa alas kaki di lantai kayu itu, ngerasain kehangatannya. Bayangin tangan kalian nyusurin pilar-pilar kayu itu pas lagi naik tangga. Bayangin gimana cahaya dari jendela besar di kiri itu mengubah suasana ruangan seiring berjalannya hari. Nah, ini dia arsitektur yang berbicara pada tubuh kita. Ini ide yang kuat banget. Ada bedanya loh antara kita cuma ada di dalam sebuah kotak dengan kita menghuni sebuah rumah. Tubuh kita itu secara aktif membaca ruang. Langit-langit yang rendah bikin kita ngerasa intim. Sementara lorong yang panjang itu seakan-akan narik kita buat jalan. Arsitektur yang baik itu berdialog dengan tubuh kita lewat skala dan proporsinya. Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang bagian yang paling asyik. Gimana para maestro arsitektur mengubah filosofi ini menjadi bangunan nyata yang bisa kita rasakan. Yuk, kita intip karya-karya mereka. Louis Kahn ini bukan sekedar arsitek. Dia itu seorang penyair pengalaman. Buat dia, material itu punya keinginan. Misalnya, batu bata itu ingin menjadi sebuah lengkungan. Dan cahaya alami itu jadi kunci buat menghidupkan sebuah ruang. Jadi dia nggak cuma merancang bentuk, dia itu merancang perasaan. Nah, yang menarik banget dari Kimbell Art Museum ini adalah desain langit-langitnya. Itu bukan cuma lengkungan beton biasa, ada celah tipis di puncaknya yang sengaja dibuat buat menangkap cahaya matahari. Cahaya itu kemudian dipantulkan lagi oleh reflektor tersembunyi, jadi nyebarnya ke seluruh ruangan tuh lembut banget. Hasilnya bukan cahaya yang silau, tapi cahaya keperakan yang magis, yang bikin kita ngerasa hening dan damai. Kan nggak cuma menerangi karya seni, dia menciptakan atmosfer untuk kita berkontemplasi.
Arsitek lain juga sangat terpengaruh fenomenologi adalah Stephen Hall. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofinya. Bagi Hall, cahaya itu bukan sekedar alat bantu buat ngeliat, tapi cahaya itu adalah material utama buat ngebentuk ruang dan memandu pengalaman kita di dalamnya. Dan ini adalah contoh yang brilian banget. Di Kiasma Museum di Helsinki, Hall merancang bangunan yang melengkung dan saling terkait untuk menangkap cahaya utara yang unik di sana. Jadi pas kita jalan di sepanjang jalurnya, cahayanya itu berubah-ubah, kadang tajam, kadang lembut, menciptakan sebuah ritme dan cerita. Kita jadi nggak cuma ngeliat karya seni, kita ngerasain perjalanan lewat cahaya dan bayangan. Bangunan itu sendiri yang jadi pengalamannya. Jadi, apa nih benang merah dari semua ini? Kalau kita mau tarik satu kesimpulan besar, apa sih sebetulnya inti dari arsitektur yang berlandaskan rasa ini? Poin paling penting yang perlu kita ingat adalah ini bukan soal milih gaya minimalis atau industrial. Fenomenologi itu lebih mirip kayak resep masakan daripada hasil akhir kuenya. Ini adalah sebuah pendekatan, sebuah cara berpikir yang fokusnya adalah gimana kita, sebagai manusia, bakal merasakan dan mencicipi ruang tersebut. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Lain kali kalian masuk ke sebuah gedung, kafe, atau bahkan kamar kalian sendiri, coba deh berhenti sejenak. Jangan cuma lihat furnitur atau warna catnya. Coba rasakan. Rasakan gimana cahaya masuk, gimana suara bergema, gimana material terasa di bawah jari kalian. Apa sih yang ruangan itu bisikan ke kalian? Karena pada akhirnya, arsitektur terbaik adalah arsitektur yang membuat kita merasa.